Prabowo tidak enak badan utus Hasyim resmikan kuil Hindu di Jakarta. Bayangkan loh, biasanya kalau Pak Prabowo berhalangan hadir tidak enak badan seharusnya ya memerintahkan Gibran sebagai wakilnya lah untuk datang ke sini. Tetapi entah ini ada apa semua itu ya. Apakah ketika Pak Prabowo mengutus Gibran tidak memberikan pidato atau bahkan malah sibuk pencitraan diri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kunjungan-kunjungan Gibran menurut saya ya hanya gimmick-gimmick saja lah. Wah, ini nih gas LPG 3 kilo, gas melon yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri itu buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak? Ya nggak? Karena beliau merasa nggak enak badan, so ada pesan ya, beliau sangat menghormati kehadiran dari tempel ini. Ini kan dari agama Hindu, keturunan India. So beliau baru kembali dari India, beliau akan tamu kehormatan dari Perdana Menteri Modi dan pemerintah India. Ya, beliau merasa sangat dihormati. Karena apa? Karena tamu kehormatan pertama yang jadi tamu kehormatan di India itu 75 tahun lalu itu Bung Karno, Presiden Soekarno, tamu pertama. Dan Pak Prabowo adalah tamu ke-15, tamu kehormatan ke-15 dan sangat-sangat dihormati. Ya, ada ikut parade dari Akademi Militer, dari TNI, sangat dihormati. Nah, hari ini Perdana Menteri Modi kirim pesan melalui video. Beliau sangat kagum dan sangat menghormati kehadiran dari tempel Hindu yang saat ini adalah tempel Hindu terbesar di Asia Tenggara. Ini ada di sini di belakang saya. Dan ini Perdana Menteri Modi sangat menghargai. Dalam sambutannya Perdana Menteri, beliau sebut namanya Pak Prabowo 6 kali. Mungkin kita bisa bagikan ya ke pesan ini. So ini saya kira ini yang suatu penghormatan besar. Pak Prabowo sangat apresiasi. Itu. Oke, yang pertama adalah tempat ibadah bagi seluruh umat Hindu ya, bukan hanya umat Hindu keturunan India, tapi umat Hindu dari segala aliran. Karena ternyata di India jarang sekali penganut agama Hindu aliran-aliran itu bisa bersatu. Kalau di sini semua aliran bersatu dan untuk semua aliran umat Hindu. Itu satu. Kedua, ini bisa tempat objek wisata. Ya, ini banyak turis-turis dari India dan negara lain bisa datang untuk melihat ini. Saya lihat ini menurut saya luar biasa nih, tempat sangat megah, sangat indah menurut saya ya. Dan saya bukan agama Hindu ya, saya agama Kristen. Tapi saya lihat ini suatu tempat arsitektur yang luar biasa. Saya berbangga ya sebagai orang Indonesia. Mungkin ada soal yang itu kan program beliau itu apa aja sih Pak? Oh enggak. Karena kemarin kan Pak Prabowo banyak soal Pak Jokowi di Jakarta. Ngomongin apa aja sih Pak? Tapi kalau rencana Pak Prabowo untuk menengok secara langsung tempel ini, adakah rencana khusus begitu? Gimana? Rencana Pak Prabowo untuk bisa langsung meninjau? Mungkin ada. Ada kemungkinan mungkin bisa meninjau nanti. Kapan begitu Pak rencananya? Gimana? Rencananya kapan begitu? Kita belum diposting. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa tadi saya melihat bagaimana seorang Pak Hasyim, ya, adiknya Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia gitu ya. Dan beliau ini salah satu petinggi di Partai Gerindra. Ya, tadi banyak sekali penjelasan, bahkan tadi disebutkan ya adanya aliran ini masalah agama gitu ya. Tapi saya nggak terlalu jauh untuk membahas. Tapi sebetulnya yang saya lihat poinnya di sini adalah tadi dijelaskan bahwa Pak Prabowo kurang enak badan ya, mungkin
dengan segala aktivitas ya, pergi kunjungan kerja ke sana kemari dan seterusnya, pasti di usia yang sekarang terasa sangat melelahkan bagi seorang Presiden Prabowo. Dan tadi saya melihat bahwa Pak Prabowo mengutus Pak Hasyim ya untuk ya mungkin ada tujuan-tujuan penting ya. Dan setahu saya ketika seorang presiden berhalangan untuk menghadiri acara-acara penting atau misalnya ada kunjungan-kunjungan kerja penting atau hal-hal yang lainnya, harusnya disinilah wakil presiden itu berfungsi gitu ya. Ketika Pak Presiden ada halangan, wakilnya yang berangkat, mensahkan, meninjau, melihat dan berkunjung atau hal-hal yang lainnya. Dan itu setahu saya yang saya ketahui. Tapi terlepas daripada itu mungkin seperti disampaikan oleh cuplikan video pertama sekali gitu ya. Jadi kayaknya Gibran sibuk ya. Sibuk ya mungkin pencitraan kali ya. Lalu kemudian ya kita tahu bahwa Gibran ini ya bisa kita bilang akhir-akhir ini sering diperbincangkan juga gitu ya. Apalagi masalah 100 hari kerja di kabinet Prabowo Gibran ya. Dan banyak orang menganggap ini hanya Pak Prabowo saja, Gibran nggak cuma numpang nama doang. Tapi it's okay lah, memang itu cuitan-cuitan daripada netizen, itu biasa saja menurut saya ya. Karena itu juga pandangan daripada teman-teman kita, masyarakat Indonesia. Punya perspektif yang tidak sama, punya sudut pandang dan penilaian yang berbeda, yaitu hal yang lumrah dan biasa-biasa saja menurut saya. Tapi yang tidak biasa bagi saya ketika tadi Pak Hasyim yang berangkat, bukan Gibran sebagai wakil. Saya nggak tahu nih, apa nih. Nah, lalu kemudian tadi saya mendengar masalah ada kelangkaan tabung LPG ya, yang 3 kiloan. Itu katanya di pasaran sudah mulai langka dan kemudian harus ngantri panjang gitu ya. Ini harus perlu dilapor ke Mas Wapres katanya tadi. Ya, kalau saya melihat lapor Mas Wapres ini yang katanya dari jam 8 sampai jam berapa tuh aktif terus ya. Bagaimana masyarakat bisa mengadu, bisa melapor ke Mas Wapres ya. Ini program yang dibuat Gibran sendiri kayaknya gitu ya. Lapor Mas Wapres ya, mungkin biar ada kerjaan lah, mungkin seperti itu ya. Tetapi kalau kita melihat berdasarkan hasil survei juga ada beberapa hal yang saya pernah dengar. Justru program Gibran ini, lapor Mas Wapres ini, masyarakat malah menganggap semacam ya masyarakat dibohongi gitu ya. Yang katanya direspon cepat, direspon ini itu segala macam, ada tim ini itu dan lain-lain. Tapi kalau ditanyakan kepada beberapa masyarakat, ketika dihubungi, balasnya itu lama sekali. Lama banget balasnya. Yang katanya harus siap ini itu, tapi pada hasilnya ya mengecewakan juga gitu ya. Itu banyak penyampaian-penyampaian yang kerap saya lihat gitu ya. Nah, lalu kemudian ini bisa saja menjadi sebuah pertanda bahwa Gibran ini kayaknya nggak bisa diandalin deh kalau untuk pergi ke menghadap misalnya menghadap hal-hal seperti yang baru saja kita lihat pada video sebelumnya. Dan jelas juga masyarakat Indonesia banyak menilai, terutama netizen Indonesia gitu ya, dengan segala tweetan-tweetan pedas yang mengatakan Gibran itu hanya bisa bagi-bagi susu, bagi-bagi buku, pulpen ya, pencitraan kesana kemari. Ya, kalau masalah seperti ini mungkin belum bisa lah untuk sekelas Gibran, gitu ya. Ada banyak sekali yang menyampaikan seperti itu. Tapi it's okay, sebetulnya kita tidak merendahkan atau tidak semacam menyepelekan kemampuan atau kapasitas Gibran sebagai wakil presiden gitu ya. Bagaimana dirinya menjalankan fungsi itu dengan baik sebetulnya.
Dan seperti yang saya katakan tadi, ya harusnya kalau Pak Prabowo misalnya berhalangan hadir, sakit, kurang enak badan atau yang lainnya, bisa digantikan oleh wakilnya. Tapi bagaimana mungkin wakilnya bisa menggantikan kalau wakil sendiri pun belum siap? Atau bisa kita sebut ya belum mampulah untuk menangani seperti itu. Karena secara pengalaman juga kita tahu ya nggak terlalu banyak juga pengalamannya gitu ya. Hanya jadi wali kota Solo pada saat itu. Ya mungkin kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang ya rekam track recordnya ini lebih ke pengusaha gitu ya. Lebih ke pengusaha itu juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Anak-anaknya nggak ada tuh yang ikut jalur politik tuh katanya. Nggak ada yang masuk di dunia politik. Lebih mengurus bisnisnya masing-masing. Ngurus usahanya masing-masing. Misalnya Kaisang ngurus usaha apa kemarin itu pisang goreng katanya. Ada ngurus martabak ini itu segala macam. Itu usaha mereka katanya. Nah jadi dari situ ya kita bisa lihat emang seberapa luas pengalaman daripada Gibran. Apa Gibran pernah masuk dalam eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain-lain? Belum. Ya, atau pernah terlibat dalam hal-hal besar misalnya kunjungan ke internasional ya atau apa gitu segala macam dan lain-lain gitu ya. Sedangkan sekelas pidato saja kemarin disorot publik parah-parahnya itu gitu ya. Jadi itu juga sebuah penilaian bagi publik bahwa Gibran sebagai wakil presiden ya seharusnya belum cocok, tapi karena dipaksa ya inilah jadinya. Banyak cuitan-cuitan seperti itu. Tapi oke lah, apapun yang terjadi ke depan, kita percaya kepada Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden menjalankan fungsinya sebagai pemerintah dapat melaksanakan mandat dari rakyat Indonesia. Nah, kalau saya melihat dan berpaling terkait video sebelumnya, saya coba melihat bagaimana sudut pandang dan penilaian dari teman-teman kita. Misalnya dari Sutarno, di sini dia menyebut orang dibayar dengan uang rakyat untuk bekerja, bukan untuk suka selfie cari muka. Ya, pada mak-mak, ya, apalagi lempar-lempar rakyat saling berebut. Wapresnya Hasim, cocok, lebih cocok sih sebetulnya. Lebih kelihatan berwibawa gitu ya. Kalau Pak Hasim yang jadi wapresnya ya lebih kelihatan berwibawa banget tuh. Lebih kelihatan layak lah, lebih cocok gitu ya dibandingkan kalau misalnya Pak Prabowo bersanding dengan Gibran misalnya ya samping-sampingan ya. Ini kayak gak cocok gitu ya, kayak apa anak dan bapak gitu ya. Atau mungkin bisa kita bilang kakek dan cucu lah ibaratnya dari segi usia gitu ya. Ini bisa saja itu terjadi tuh ya. Tapi sebetulnya nggak mandang usia, tapi kalau punya kapasitas, integritas, pikiran itu punya gagasan, punya ide yang baik dan yang luar biasa, sebetulnya nggak masalah gitu ya. Tapi ya, yang kita lihat ya sama aja gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Itu juga saya lihat dari komentar-komentar teman-teman kita juga gitu ya yang menilai. Ya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, tergantung perspektif. Tapi yang saya lihat setiap kali saya baca-baca komentar lebih cenderung penilaian terhadap Gibran ke arah yang lebih negatif ya. Kalau kita berbicara rating misalnya, kalau dari 100% di perbandingan 10 apa paling ya 4/10 lah, atau 5 gitu ya. Oke, lanjut lagi. Segeralah pentolak kejahatan negara diadili masuk ke meja hijau aguan. Jokowi dan Fufu Fafa karena bisa berkepanjangan, tiga orang ini merecokkan atau menghambat tugas seorang pemimpin negara atau Presiden Prabowo. Bocah SLTA apa maksudnya ini ya? Sudah beberapa kali suruh bicara tidak cocok sebagai pejabat. Bisanya cuman bagi-bagi kaos, bansos, padahal sudah ada menteri sosial. Buang saja Gibran, percuma bikin buang biaya. Nah baru saya tadi sebutkan, tapi masih ya ini ya baru ada komentar lagi yang muncul seperti itu. Jadi kita nggak tahu sebetulnya kemarahan publik ini tertuju pada Gibran, tertuju pada Pak Jokowi misalnya, meskipun Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden,
Kalau untuk Pak Prabowo, Gerindra dan yang lain-lain, kayaknya nggak terlalu nggak terlalu disorot oleh publik gitu ya, hal-hal yang negatifnya ya, tapi lebih cenderung kayak bagaimana Pak Prabowo sebagai presiden itu menunjukkan bahwa dirinya ini harus adil untuk rakyat. Saya ada bersama rakyat yang menjalankan programnya dengan baik, dengan tulus, ya, mengatur para menterinya, ya. Kalau saya pernah mendengar cerita Bung Noel ya di acara iNews TV gitu ya, bahkan menterinya banyak yang telat gitu ya. Pak Presiden sudah jauh lebih dulu menunggu setengah jam dibandingkan para menterinya tuh. Itu pernah disampaikan Bung Noel tuh di situ. Bung Noel kan wakil menteri apa itu saya lupa tuh. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ketulusan ada pada Pak Prabowo. Karena coba kita lihat Pak Prabowo kurang apa coba? Sudah punya ini, punya itu segala macam ya. Harta kekayaan jangan ditanya. Kemarin harta kekayaan paling besar itu setiap capres ada pada Pak Prabowo. Anaknya udah sukses, adiknya udah sukses, semua udah pengusaha ya. Jadi memang niat baik ini muncul sudah sejak lama, sehingga Pak Prabowo beberapa kali maju di kontestasi Pilpres ya, meskipun belum terpilih, tetapi di 2024 kemarin masyarakat memberikan mandat kepada Pak Prabowo, dan itu harus dijalankan dengan baik dan jangan sampai menyia-nyiakan dan mengecewakan rakyat Indonesia. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.